Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marifatul Jannah Maulani dengan NIM 3110101090038 akan menjelaskan tentang konsep negara dan tujuan negara. Konsep negara dibentuk agar suatu wilayah mencapai keberadabannya. Sama halnya dengan oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib oleh suatu negara, manusia membutuhkan negara. Apakah negara itu? Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang diketuai oleh pemerintah. Lebih lanjut, Diponolo mengemukakan beberapa definisi negara dalam beberapa hal. 1. Unsur tempat, unsur manusia, dan unsur organisasi. Berbicara tentang unsur tempat, bila suatu negara ada unsur manusia atau organisasi, tidak ada unsur tempat, tidak bisa dijadikan negara. Oleh karena itu harus ada 3 unsur tempat, manusia, dan organisasi. Organisasi diciptakan agar sejalan dengan pemerintahan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, negara akan terbentuk secara makmur dan luas dalam perspektifnya. Definisi negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuannya. Lanjut, pasal menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara Republik Indonesia, bukan despot atau tuan rumah atau absolutisme atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Negara dibentuk. Para ahli berpendapat bahwa amumaba atau binatang bersel atau dibuatnya agar suatu negara bisa mencapai hal yang berfaedah. Tujuan negara: 1. Kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau kebangsaan yang diciptakan. 2. Kepastian hidup, keamanan, ketertiban sebagai tujuan negara. 3. Keadilan sebagai tujuan negara. 4. Kemakmuran. 5. Kemerdekaan sebagai ketujuan negara. Skema di atas menggambarkan intisari atau teori 5 tujuan yang diciptakan. Teori kekuasaan sebagai tujuan negara. Satu-satunya tujuan bagi raja ialah membuat negara kuat dan berkuasa. Hal ini hanya mungkin dicapai dengan memiliki tentara yang ada. Kedua, keamanan dan ketertiban sebagai urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila seringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme. Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu pendekatan institualisme dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institualisme adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhnya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia pada 2 aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mendapatkan kepentingan rakyat. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Lalu yang kedua, dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur
dalam keadilan dan masyarakat yang adil. Lalu selanjutnya, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum negara yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung. Selanjutnya ada historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangan mengenai dasar negara. Kemudian, dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dalam menggunakan bahasa Belanda. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha Ayu Francisca dengan NIM 211101019020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif, pimpinan MPR dan tim kerja sosiologi MPR periode 2009 sampai 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi terhadap semua agama dan keyakinan serta dapat mengembangkan politiknya yang padu oleh nilai-nilai agama. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial yang dianggap penting sebagai fundamental etika
politik, kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan yang kuat. Bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercabut dari akar tradisi dan kesejahteraan masing-masing. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan. Dalam itu harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Juga antara pemenuhan hak sipil, politik, dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pandangan tersebut berlandaskan pada pemikiran Beres de Haan yang menyatakan bahwa keadilan sosial setidak-tidaknya memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita-cita negara. Sini saya akan menjelaskan sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin kalian pernah mengkaji ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36 A JO. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa manusia menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian diharapkan akan terwujud dan government dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan Webers.
Sekian, terima kasih.